Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau berbagi resep bikin kue lebaran. Ini dari 1 kg tepung, 1 adonan, jadinya 7 macam kue seperti ini. Hasilnya sangat melimpah banget dan ini semuanya tuh rasanya enak banget. Walaupun 1 adonan tapi ternyata bisa menghasilkan 7 macam kue dengan rasa yang berbeda-beda. Kalian dijamin bakalan suka banget dengan resep ini. Penasaran gimana cara buatnya dan bahannya apa aja? Tonton terus videonya nggak selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Ini dia bahan untuk membuat kue kering kita hari ini. Ada 1 kg tepung terigu, aku pakai segitiga biru. Kalau ada kunci biru boleh banget dipakai. Ini sudah aku ayak tepungnya. 150 gram tepung maizena, 250 gram gula halus, aku pakai 250 gram gula pasir yang di blender ya. Kemudian ada 6 butir kuning telur, 3 sendok makan susu bubuk atau sekitar 50 gram. Dan 700 gram margarin, aku pakai full margarin Palmia butter margarin atau Palmia margarin serbaguna ya. Ini sebanyak 3 bungkus, selebihnya setengah bungkus, jadi nggak usah timbang-timbang. Kalau mau pakai blueberry cake and cookie juga boleh atau mau di mix pakai butter juga boleh. Selanjutnya kita siapkan wadah, kemudian masukkan margarinnya. Lalu masukkan juga gula halus. Kalau pakai gula pasir yang di blender, manisnya itu akan lebih cepat rasa. Selanjutnya ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah. Ini aku aduk-aduk kayak gini dulu biar nanti gulanya itu nggak berhamburan. Ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah sekitar 1 menit aja sampai margarinnya itu benar-benar lembut. Dan ini kita bersihkan dulu bagian pinggirannya seperti ini ya. Kemudian kita mixer lagi biar nanti semuanya benar-benar kecampur. Setelah di mixer kurang lebih selama 1 menit hasilnya seperti ini, udah lembut. Selanjutnya kita masukkan 6 butir kuning telur, ini dimasukkannya satu persatu sambil terus di mixer sampai tercampur rata. Jangan lama-lama, cukup sampai rata aja ya. Selanjutnya kita masukkan tepung maizena dan susu bubuknya. Dan ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, sekarang kita masukkan tepung terigunya. Ini tepung terigunya saya masukkan 3 kali sambil diaduk-aduk sampai rata ya. Kalau mau dimasukkan sekaligus juga boleh, kemudian diaduk rata atau langsung dulu ini pakai tangan. Tapi kalau aku aduk rata dulu pakai centong nasi, baru nanti diuleni pakai tangan biar nggak terlalu lengket. Nah, kalau adonan sudah cukup berat diaduk pakai centong nasi, sekarang lanjut aku uleni pakai tangan sampai adonannya tercampur rata dan nggak lengket lagi di tangan. Seperti ini ya, ini aromanya udah wangi banget teman-teman. Yang pertama saya mau buat kue nastarnya dulu. Ini aku takar pakai sendok takar ukuran 5 mili, beratnya sekitar 6 gram ya. Untuk 1 toples kue nastar biasanya kita membutuhkan 55-60 butir kue nastar. Sisa adonannya kita tutup dengan plastik dan simpan di tempat yang sejuk, boleh juga dimasukkan ke dalam kulkas biar margarinnya itu nanti tetap terjaga sehingga kuenya nggak akan keras. Siapkan selai nanas, ini sudah saya bulat-bulatkan sekitar 3 gram per bulatannya. Kemudian kita ambil 1 adonan, pipihkan, beri isian dengan selai nanas, lalu bulatkan. Dibulatkannya sampai rapat dan benar-benar mulus ya. Adonan yang sudah dibulatkan kita letakkan di loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Selanjutnya ini siap kita oven. Saya oven dengan oven tangkring, sudah saya panaskan 10 menit sebelumnya dengan api sedang cenderung kecil. Suhunya sekitar 150 derajat Celcius.
Dan ini saya letakkan di rak atas dan juga rak bawah karena 2 loyang aja. Kemudian ini kita panggang kurang lebih selama 30 menit hingga kuenya matang. Di 15 menit yang awal ini loyangnya saya tukar posisi, yang bawah taruh atas, yang atas taruh bawah. Dan ini kita panggang lagi selama 15 menit sampai kuenya benar-benar matang. Nah, setelah total waktu selama 30 menit dipanggang, ini kuenya udah matang teman-teman. Ini kita angkat dulu, kemudian biarkan hingga dingin. Nah, setelah kuenya matang dan sudah dingin, sekarang akan kita oles dengan 2 butir kuning telur yang sudah dicampur dengan 1 sendok makan minyak goreng dan juga setetes pewarna makanan warna kuning tua atau kuning telur. Ini kita olesi sebanyak 2 kali olesan ya. Kita tunggu olesan pertama kering, baru kemudian kita olesi dengan olesan yang kedua. Dan ini hasilnya sesudah diolesi yang kedua, lebih kinclong dan lebih tebal. Selanjutnya ini kita panggang lagi selama 10 menit aja, tetap dengan api sedang cenderung kecil, suhunya sekitar 150 derajat Celcius. Setelah 10 menit dipanggang, kue nastarnya udah matang, siap diangkat. Dan kita biarkan kuenya sampai dingin di atas loyang. Yang kedua, saya mau buat kue putri salju. Ini nggak saya cetak ya, saya bentuk bulat aja. Saya ukur pakai sendok takar sama kemasan 5 ml seberat 6 gram. Untuk satu toples biasanya kita membutuhkan 50-53 kue putri salju bentuk bulat ya. Kalau ditimbang perbulatan ini sekitar 6 gram. Nah, ini udah selesai, sekarang kita bulat-bulatin aja kayak gini. Kalau nggak mau buletin, mau dicetak pakai cetakan bulan separuh juga bisa, sesuai selera aja ya. Nah, kita letakkan di loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Kemudian ini kita panggang. Ini kita panggang sama kurang lebih sekitar 30-35 menit. Suhunya juga sama, pakai api sedang cenderung kecil. Di 15 menit yang awal kita tuker posisi loyangnya, yang bawah taruh atas, yang atas taruh bawah biar matang merata ya. Nah, setelah sekitar 30 menit dipanggang, ini kuenya udah matang. Matangnya merata banget, kita angkat. Kemudian dalam keadaan masih panas, langsung aja mau kita gulain ya. Di sini saya sudah sediakan 2 macam gula. Yang pertama ini gula halus yang saya beli jadi di toko, dan yang kedua adalah gula donat. Kalau nggak ada gula donat, boleh dibalur dengan gula halus sebanyak 2 kali ya. Nah, ini kita balur pakai gula halus dulu, kemudian digulingkan di gula donat. Kalau pakai gula donat, kue putri saljunya nanti ketika dimakan ada tekstur dingin-dinginnya gitu ya. Balur lagi sampai rata. Kemudian kita tata di wadah dan biarkan hingga kuenya dingin, baru nanti bisa dikemas. Jangan pakai gula halus yang di blender sendiri karena nanti kuenya akan rawan basah. Jadi harus pakai gula halus yang kita beli di toko. Resep yang ketiga, saya mau buat tamrin strawberry cookies. Ini kita membutuhkan sekitar 50-53 buah untuk kue tamrinnya. Tetap sama, saya takar pakai sendok takar 5 ml dan ini beratnya sekitar 6 gram. Selanjutnya adonan kita bulat-bulatkan seperti ini. Setelah dibulatkan, masukkan ke dalam putih telur. Kemudian kita ambil lalu balurkan dengan keju parut. Pakai keju parut secukupnya, ini nggak aku timbang keju parutnya. Kita ambil pakai sendok garpu seperti ini ya, biar nanti putih telurnya itu nggak banyak yang keangkat. Balur-balur dengan keju, nggak harus tebal, cukup sampai terbalur aja. Lalu kita padatkan kembali biar kejunya menempel. Lakukan semuanya sampai adonan selesai. Nah, setelah semua adonan selesai, sekarang kita tekan dulu pakai jari tangan seperti ini ya, biar agak pipih, agar nanti ketika kita buat lubang di tengahnya, kuahnya itu nggak retak semuanya. Untuk membuat lubang tengahnya, saya pakai gagang centong seperti ini ya, dicelupkan dulu ke dalam tepung terigu biar nggak lengket. Atau kalau mau dilubangi menggunakan jari juga boleh. Selanjutnya kita isi bagian tengahnya menggunakan selai stroberi, boleh juga pakai selai blueberry. Setelah semuanya selesai, sekarang akan kita oven.
Ini kita panggang kurang lebih sekitar 30-40 menit atau sampai kuahnya matang. Di pertengahan memanggang ini posisi loyangnya saya tuker, yang atas taruh ke bawah, yang bawah taruh atas biar matang merata. Kalau pakai oven listrik misalkan 2 rak dipakai semua juga sama, di pertengahan memanggang sebaiknya ditukar posisi loyangnya. Kita panggang sampai matang. Nah, setelah kurang lebih sekitar 40 menit ini kue tambrinnya udah matang, kita angkat. Biarkan hingga dingin tetap di atas loyang. Resep yang keempat, aku mau buat palm cheese cookies. Ini aku membutuhkan sekitar hampir 300 gram adonan. Tambahkan 50 gram keju parut, aku pakai keju cheddar wing cheese. Kita uleni sampai semuanya rata. Selanjutnya, saya tetap menggunakan sendok takar biar ukurannya sama ya. Kita takar, kalau ditimbang kurang lebih sekitar 6 gram juga. Nah, kalau semuanya sudah selesai, selanjutnya siap kita bentuk. Bahan balurannya siapkan brown sugar atau palm sugar. Ambil adonan, kita bulatkan sampai bulat mulus. Kemudian langsung aja digulingkan di dalam brown sugarnya. Kita bentuk beberapa dulu. Selanjutnya ini kita goyang-goyangkan seperti ini biar gulanya itu menempel. Untuk loyangnya ini sebaiknya dialasi dengan kertas baking karena ada gulanya, kalau nggak dialasin nanti akan lengket. Lakukan sampai semua adonannya selesai. Selanjutnya ini akan saya oven kurang lebih selama 35 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing ya. Ini aku pakai 2 rak aja atas bawah. Kita panggang tetap dengan api sedang cenderung kecil. Kalau mau pakai oven listrik juga bisa banget. Di pertengahan memanggang, posisi loyangnya saya tukar, yang bawah taruh atas, yang atas taruh bawah, biar matang merata. Setelah sekitar 30 menit dipanggang, ini kuenya udah matang, siap diangkat. Biarkan cookiesnya hingga dingin di atas loyang, kemudian baru dikemas. Selanjutnya saya membuat kastengel. Ini saya membutuhkan adonan sekitar 320 gram. Kemudian kita tambahkan dengan 80 gram keju parut. Ini aku pakai keju cheddar wing cheese. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Diuleni aja pakai tangan ya. Kemudian letakkan adonan di atas bidang datar. Ini dialasi dulu menggunakan plastik biar nanti nggak lengket. Tutup permukaannya menggunakan plastik, lalu ini digilas sampai ketebalannya sekitar 1 cm. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya ini akan kita cetak menggunakan cetakan kastengel. Kalau nggak ada cetakan, boleh juga dipotong-potong pakai pisau membentuk persegi panjang. Kemudian letakkan kue di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Nah, ini kita susun dengan diberi jarak ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Jika semuanya sudah selesai, sekarang kita oles permukaannya menggunakan kuning telur. Boleh pakai kuning telur aja atau boleh juga dicampur dengan minyak goreng ataupun pewarna makanan warna kuning. Setelah semuanya dioles rata, kita taburi menggunakan keju parut. Secukupnya aja di bagian atasnya. Selanjutnya ini siap untuk dipanggang. Selanjutnya ini mau saya panggang ya. Lanjut saya panggang lagi pakai oven tangkring. Kita panggang selama kurang lebih sekitar 40 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Suhunya sekitar 140 derajat Celcius. Di 20 menit yang awal, ini saya tukar posisinya ya. Yang bawah saya taruh atas dan yang di rak atas saya taruh bawah. Kemudian kita panggang lagi sekitar 20 menit atau sampai kuenya matang. Jadi sesuai dengan oven masing-masing. Setelah total waktu 40 menit dipanggang, ini kuenya udah matang, siap diangkat. Kemudian kita biarkan kuenya hingga dingin di atas loyang. Kalau sudah dingin baru nanti bisa dikemas.
Selanjutnya saya mau buat taro cookies, tetap menggunakan cetakan yang sama biar nanti ukurannya sama ya, yaitu ukuran cetakan 5 mili dengan berat sekitar 6 gram. Untuk satu toples taro cookies biasanya kita membutuhkan 50-55 cookies, atau kalau nggak ditakar juga bisa ya. Selanjutnya kita ambil satu adonan, kemudian kita bulat-bulatkan sampai mulus dan letakkan di loyang yang sudah diolesi menggunakan margarin. Lakukan semuanya sampai selesai. Jika sudah selesai, ini siap kita panggang. Saya panggang dengan oven tangkring. Ini kita panggang selama kurang lebih sekitar 30-35 menit atau sampai cookiesnya matang. Suhunya sekitar 140 derajat Celcius atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Di 15 menit yang awal, posisi loyangnya akan saya tukar. Yang di rak atas saya taruh di rak bawah dan yang rak di bawah saya taruh di rak atas. Seperti ini, kita panggang lagi selama 15 menit atau sampai cookiesnya matang. Setelah total waktu memanggang selama 30 menit, ini cookiesnya udah matang, siap kita angkat. Kemudian biarkan hingga cookies dingin tetap di atas loyang. Setelah cookiesnya dingin, sekarang saya akan lelehkan coklat batangan rasa taro. Secukupnya aja ya, kurang lebih sekitar 150 gram. Ini kita tim di atas air yang mendidih dengan api kecil, diaduk-aduk sampai coklatnya meleleh. Kalau coklatnya sudah mulai lembek, matikan api kompor, kemudian aduk terus sampai coklatnya mencair. Nah, kira-kira seperti ini ya, coklatnya udah mencair. Ini udah cukup, kita angkat. Kemudian siapkan loyang yang dialasi dengan kertas baking ataupun kertas nasi biasa juga boleh. Kita celupkan cookies ke dalam coklat, kemudian ini kita ambil dengan sendok garpu, lalu letakkan di atas baking paper. Lakukan semuanya sampai selesai. Biar cepet set, nanti bisa disimpan di dalam kulkas sekitar 10 menit aja ya. Untuk cookies yang terakhir atau cookies yang ketujuh, ini sisaan ya teman-teman ya. Saya tambahkan dengan kacang cacah sekitar 70 gram. Kemudian tambahkan choco chip sebanyak 50 gram. Dan juga coklat bubuk sebanyak 1 sendok makan atau 15 gram. Lalu uleni pakai tangan sampai tercampur rata. Nah, adonan seperti ini ya, nggak akan lunak lagi, dia agak keras. Kemudian kita cetak lagi pakai cetakan sendok yang sama ya, ukuran 6 gram. Nah, ini nggak usah dibulatkan, cukup seperti ini aja. Kalau nggak ada sendok seperti ini ya dikepel-kepel aja pakai tangan, tapi jangan terlalu besar. Lakukan sampai semuanya selesai. Selanjutnya ini kita panggang. Ini kita panggang dengan api sedang cenderung kecil, suhunya sekitar 140 derajat Celcius, dipanggang selama 30 menit atau sampai cookiesnya matang, menyesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setelah sekitar 15 menit di awal, ini cookiesnya kita tukar posisinya ya. Yang di rak atas ditukar di rak bawah, dan yang di rak bawah ditukar di rak atas. Lalu kita panggang lagi selama 15 menit lagi hingga matang. Setelah total waktu memanggang selama 30 menit, ini cookiesnya udah matang. Kita angkat, kemudian biarkan cookiesnya hingga dingin di atas loyang. Nah, ini dia 7 macam cookiesnya udah jadi. Dari satu adonan 1 kg tepung jadinya sebanyak 7 cookies. Ini enak banget, variasi macam-macam walaupun dari satu adonan, tapi memiliki cita rasa yang berbeda-beda ya teman-teman. Ini cocok banget buat menu lebaran nanti. Kalian nggak perlu ribet-ribet bikin adonan macam-macam, cukup satu adonan aja udah jadi 7 macam cookies. Kalau cookiesnya udah dingin, sekarang bisa dikemas di dalam wadah toples ataupun wadah tertutup yang lainnya. Kalau pakai toples seperti ini, sebaiknya pinggirannya dikasih selotip ya, biar kuenya tuh nggak gampang lempem. Atau jika ada toples yang lebih tertutup lagi, ini bisa digunakan ya, jadi nanti kuenya lebih tahan lama. Putri salju udah disusun. Selanjutnya tampirin cookies stroberi.
Untuk tamprin cookiesnya ini, kalau nggak ada keju boleh juga diganti dengan kacang cacah sangrai yang beli jadi di toko, kemudian tengahnya boleh diganti dengan selai coklat. Kemudian ini palm cheese cookiesnya juga. Ini cantik banget teman-teman, ini juga enak sih, enak banget pokoknya. Dari ketujuh kue ini semuanya enak-enak dan rasanya jadi berbeda-beda walaupun dari satu adonan. Kastengelnya juga disusun. Lalu taruh cookiesnya. Peanut choco chip cookiesnya disusun juga di dalam wadah toples. Dan ini dia 7 macam cookies dari satu adonan 1 kg tepungnya udah jadi. Ini enak-enak semua rasanya. Enak banget teman-teman. Untuk kue kastengelnya ini jadinya bagus banget, matang merata hingga ke bagian dalam. Rasanya juga sangat enak, krenyes-krenyes banget rasa kejunya. Untuk peanut choco chip cookiesnya ini sangat renyah, nyoklat banget, enak banget, lebih gurih. Paduan choco chip dengan kacang ini enak banget, apalagi ditambah coklat seperti ini ya. Rasanya juga sangat renyah. Dan untuk taruh cookiesnya ini juga sangat enak. Coklat taruhnya berasa banget. Cocok banget dipadu dengan cookies yang kering dan juga renyah. Recommended matang merata sampai ke bagian dalam ya. Lalu untuk tamprin cookiesnya ini juga sama-sama enaknya teman-teman ya. Kejunya di luar dicampur dengan asam-asam dari selai stroberinya, ini nambah enak banget. Anak-anak pasti dijamin suka semuanya. Ini sangat menarik sekali. Dan untuk kue nastarnya glowing banget, nggak retak sama sekali. Dan juga nggak ada yang gosong. Ini sangat lumer banget. Cocok banget dengan isian selai nastarnya juga. Kalian wajib banget untuk mencoba resep kue ini ya. Dan untuk kue putri saljunya ini juga sangat enak banget. Gulanya ada sensasi dinginnya karena pakai gula donat. Dicampur dengan cookies yang sangat renyah. Ini recommended banget teman-teman. Jadi kalau nggak ada cetakan putri salju, kalian bisa pakai tanpa cetakan seperti ini ya. Rasanya juga sama-sama enaknya. Dan yang terakhir adalah palm cheese cookiesnya. Bagian luarnya warnanya coklat ya, karena dari palm sugar. Ini bagian dalamnya sangat renyah, gurih banget, bercampur dengan keju. Ada manis-manis dari palm sugarnya juga. Enak banget. Nah, gimana? Gampang kan cara buatnya? Gak perlu ribet-ribet bikin adonan yang bermacam-macam ya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Za dan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.